Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Alif Kurniawan, pengajar di Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia, Program Studi Teknik Elektro. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Matematika Teknik. Matematika Teknik diberikan untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 4 SKS, yang menjadi prasyarat untuk mata kuliah Matematika Teknik ini adalah mata kuliah kalkulus di semester 1 dan menjadi prasyarat untuk mata kuliah sinyal sistem di semester 5. Tiga hal yang saya kedepankan dalam mengampu mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment secara objektif dan transparan. Kemampuan yang diharapkan oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep matematika tingkat lanjut yang berupa persamaan diferensial, baik orde 1, orde 2, dan aplikasi persamaan diferensial untuk bidang teknik elektro, kemudian transformasi Laplace, disusul deret dan transformasi Fourier, dan terakhir adalah transformasi Z untuk bidang teknik elektro sesuai dengan etika profesi. Materi pembelajaran ada 4 chapter, yaitu persamaan diferensial, meliputi orde 1, orde 2, dan aplikasinya, kemudian transformasi Laplace, deret dan transformasi Fourier, dan transformasi Z. Mode perkuliahan untuk mata kuliah matematika teknik ini dilaksanakan dengan menggunakan kelas daring, asinkron, dan kelas asinkron. Semua informasi mengenai kelas, baik kelas sinkron maupun asinkron, dapat ditemukan dengan mudah oleh mahasiswa melalui Learning Management System UI, yakni EMAS UI. Selama sesi kuliah sinkron maupun asinkron, mahasiswa dituntut untuk memahami materi yang dijelaskan dan didorong untuk selalu berpikir secara aktif dan kritis dan mengeksplorasi pemahaman atas materi yang dijelaskan melalui kelas-kelas breakout yang dimonitor secara kontinu. Metode pembelajaran untuk mata kuliah ini, setiap pekan dosen akan memberikan materi perkuliahan berupa learning video dan juga tugas latihan. Kemudian, tugas latihan tersebut akan dibahas secara langsung atau secara sinkron dalam kelas sinkron, sehingga diharapkan mahasiswa mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk menanyakan mengenai materi yang diajarkan. Tugas kelompok juga akan diberikan dan dipresentasikan dalam kelas sinkron untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah secara berkelompok. Kuis dan ujian diberikan dengan menggunakan fasilitas LMS UI, yaitu EMAS UI, dan dimonitor secara sinkron oleh dosen pada saat ujian dan kuis tersebut berlangsung. Sehingga diharapkan kuis dan ujian tersebut berlangsung secara transparan dan objektif. Interaksi antara dosen dan mahasiswa difasilitasi baik secara sinkron maupun asinkron. Secara sinkron difasilitasi melalui kelas sinkron yang dibuka setiap pekan, sehingga mahasiswa mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengeksplorasi dan bertanya mengenai materi yang telah diajarkan. Sementara forum diskusi asinkron diberikan dengan fasilitas LMS UI maupun WA Group yang sudah dibuat sebelum kelas berlangsung. Seringkali dosen akan melemparkan bahan diskusi di forum diskusi asinkron tersebut untuk memonitor pemahaman para mahasiswa mengenai materi yang telah diberikan. Sistem assessment untuk mata kuliah ini sesuai dengan RPS. Ada 5 bentuk evaluasi. Yang pertama adalah tugas kelompok dengan frekuensi 2 untuk mengevaluasi semua sub CPMK atau semua materi dari persamaan diferensial sampai transformasi Z dengan bobot penilaian sebesar 20%. Kemudian yang kedua adalah kuis untuk mengevaluasi 2 sub CPMK, yaitu sub CPMK pertama, persamaan diferensial, dan sub CPMK 3, yakni deret dan transformasi Fourier dengan total
bobot penilaian 35%. Kemudian tugas latihan dan PR dengan frekuensi 9 kali diberikan untuk mengevaluasi keempat sub CPMK atau semua sub CPMK dengan total bobot penilaian sebesar 10%. Untuk UTS, untuk mengevaluasi sub CPMK 2, yaitu transformasi Laplace dengan bobot penilaian 17,5%. Dan terakhir, UAS diberikan untuk mengevaluasi sub CPMK 4, yakni transformasi Z dengan bobot penilaian 17,5%. Sehingga total bobot penilaian untuk evaluasi mata kuliah matematika teknik adalah 100%. Berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai learning management system yang digunakan untuk mengampu mata kuliah ini. Ini merupakan learning management system untuk mata kuliah matematika teknik yang di UI biasa dikenal dengan EMAS UI. Pada halaman pertama, mahasiswa akan diberikan informasi umum mengenai mata kuliah ini berupa nama mata kuliah, kode mata kuliah, jumlah SKS, dan staf pengajar. Juga akan diberikan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah dan buku acuan. Para mahasiswa juga bisa mendownload SAP, Satuan Acuan Pengajaran untuk semester yang sedang berlangsung, dan juga RPS atau di UI dikenal dengan BRP untuk mata kuliah ini. Sehingga di awal diharapkan mahasiswa sudah mengetahui mengenai keseluruhan materi pelajaran dan juga bentuk evaluasinya, asesmennya, dan tentu saja apa sih capaian pembelajaran bagi mereka di akhir perkuliahan. Kemudian, setiap pekan akan diberikan informasi mengenai materi dan juga jadwal pelajaran. Tidak lupa capaian pembelajaran tiap pekan, seperti misalnya ini di pekan pertama, kita bisa melihat ini capaian pembelajaran untuk pekan pertama, kemudian pengalaman belajarnya yang terdiri dari sesi asinkron maupun sesi sinkron. Kemudian sebelum mata kuliah ini berlangsung, sesi sinkron berlangsung dan juga sesi asinkron berlangsung, diberikan learning video di sini. Kemudian mahasiswa akan diberikan tugas mandiri. Pembahasan dari tugas mandiri dan diskusi secara sinkron akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kelas sinkron yang ada di EMAS. Kemudian masih di pekan pertama untuk pertemuan kedua, hal yang sama juga diberikan untuk jadwal kelas, kemudian video pembelajarannya, dan juga akan diberikan PR di akhir dari pertemuan kedua setiap pekan, karena ini adalah mata kuliah 4 SKS. Nah, PR ini diharapkan untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa mengenai materi yang sudah diberikan. Forum diskusi pekan pertama tentu saja diberikan di fasilitas LMS ini, dan juga melalui WA Group. Harapannya mahasiswa dan dosen selalu berinteraksi secara aktif untuk membahas materi, dan juga misalnya mahasiswa ada pertanyaan mengenai materi yang kurang jelas di sesi sebelumnya. Hal yang sama juga akan diberikan untuk sesi yang kedua, pekan ketiga, sampai saat ini masih berlangsung sampai pekan ke-11. Nah, ini adalah salah satu contoh di pekan ke-11 mengenai kuis untuk pemahaman materi deret Fourier. Jadi mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk mengerjakan kuis dan dimonitor secara sinkron selama kuis ini berlangsung. Berikutnya akan diberikan salah satu contoh kelas sinkron untuk mata kuliah matematika teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kita bertemu kembali ya di kuliah matematika teknik di pekan kedua. Kita masih membahas tentang ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa. Nah, sesuai yang telah kalian periksa di LMS kita, yaitu di EMAS, materi mengenai pekan kedua direct integration sudah saya upload
Dan learning videonya secara asinkronus juga sudah saya upload dan saya percaya sudah disaksikan dan dicermati penjelasan singkat di direct integration maupun ada latihan soal yang sudah saya berikan. Hari ini kita akan membahas dan berdiskusi jika misalnya dari teman-teman semua, dari kalian semua ada pertanyaan mengenai materi kita di direct integration dan ordinasi differential equation. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi, saya akan berikan penjelasan singkat ya, reminder mengenai apa sih sebenarnya differential equation. Untuk metode pertama yaitu direct integration. Saya akan share screen. Oke, apakah sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Oke, jadi di direct integration adalah metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Ini adalah cara yang paling mudah ya tentu saja karena di sini kita tidak memerlukan teknik lain kecuali integrasi langsung. Kalau misalnya Anda lihat dari video yang sudah saya berikan di sesi emas, ada 2 soal di sini. Yang pertama adalah soal A, dy per dx itu sama dengan 2x plus 3. Kemudian yang kedua adalah dy per dx sama dengan y per x. Menurut kalian, di antara 2 latihan ini, mana yang bisa diselesaikan dengan direct integration dan mana yang tidak bisa diselesaikan dengan direct integration? Ada yang mau berpendapat, memberikan masukan? Ada 2 soal nih. Saya mau coba, Pak. Silahkan, ini Gil ya? Iya. Ya, silahkan. Jadi, kalau menurut saya direct integration kan berarti langsung diintegrasikan ya, Pak. Jadi kalau misalnya yang pertama itu kan cuman fungsi X, fungsi dari X gitu kan, Pak. Jadi menurut saya yang pertama bisa langsung diintegrasikan. Ini kalau bisa langsung, oke. Ya, kalau yang kedua itu fungsinya saya rasa agak ini ya, implisit ya, karena ada 2 variabel di situ. Jadi karena itu saya harus buat sebuah operasi aljabar sederhana. Jadi dari dy per dx sama dengan y per x sepertinya harus diubah sehingga y dy sama dengan dy berapa ya? dy per dx sama dengan y per x. Berarti x1 per y dy sama dengan 1 per x dx kalau nggak salah, Pak. Sepertinya kayak jadi gitu. Ini tidak bisa langsung kita integrasikan dengan kata lain ya, Gil ya? Ya, Pak, benar. Itu pendapat dari Gil. Mungkin ada yang lain yang ingin memberikan pendapat dari 2 soal ini? Mungkin saya menambahkan, kan, Pak. Ya, Fatih. Ya, mungkin benar kata yang tadi teman saya Gil sudah jelaskan. Itu mungkin saya nambahin penamaan metodenya saja, Pak. Itu ada separation variable, di mana kita memisahkan variabel satu dan variabel yang lainnya. Di situ ada y dan x. Jadi dy itu pasangan dengan y di sebelah kiri dan dx itu pasangan dengan x di ruas sebelah kanan. Begitu mungkin, Pak. Jadi ini menurut Fatih dan Gil, ini tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan direct integration. Betul ya, Fatih menambahkan ini akan bisa diselesaikan dengan menggunakan metode yaitu pemisahan variabel ya. Nah, Fatih ini berarti sudah belajar metode berikutnya karena di metode berikutnya kita akan belajar mengenai pemisahan variabel. Terima kasih Fatih dan Gil untuk jawabannya. Baik, sekarang kita coba selesaikan untuk yang nomor 1 ya. Nanti kalian juga akan coba di latihan untuk menyelesaikan direct integration. Oke. Yang pertama adalah saya tulis soalnya dy per dx itu sama dengan 2x plus 3. Jadi kalau misalnya kita lakukan direct integration untuk menyelesaikan yang pertama, maka kita integralkan di bagian kiri dan kita integralkan
di bagian kanan. Jadi di sini kita berikan integral dan di sini juga kita berikan integral terhadap dx ya. Jadi kita bisa tuliskan, oke saya menggunakan pensil warna. Integral dari dy per dx kali dx sama dengan integral dari 2x plus 3 dikali dengan dx. Oke, jadi di sini kita bisa coret dx-nya ya, pertama, sehingga kita bisa mendapatkan integral dari dy itu sama dengan integral dari 2x plus 3 dikali dengan dx. Oke, sekarang mungkin Fatih mau coba, kalau integral dari dy apa Fatih? Integral dari dy adalah fungsi Y, Pak. Fungsi Y. Oke. Kemudian untuk yang belakang, integral dari 2x plus 3 dx, ada yang mau coba? X kuadrat plus 3x bukan Pak? X kuadrat plus 3x. Wah, ini langsung ya, Gil. Langsung Yeah. tanpa menggunakan konstanta. Karena sebenarnya dari sini kita bisa tuliskan 2 kali setengah ya. X kuadrat ditambah 3x. Jangan lupa ada konstantanya di belakangnya ya. Karena ini integral. Jadi kita bisa selesaikan. Y itu sama dengan X kuadrat ditambah 3x ditambah C. Nah, di sini ada C atau konstanta. Karena di soal ini kita tidak ada nilai awalnya, berarti nilai C itu dibiarkan saja C ya. Kita tidak bisa apa-apakan dan dia merupakan satu konstanta aja. Dan jangan lupa, memang kita harus memberikan C atau arbitrary constant dalam hal ini. Nah, penyelesaian seperti ini di direct integration ini akan sangat diperlukan nanti ketika misalnya kalian dihadapkan pada misalnya persamaan rangkaian listrik di situ, ketika nanti berhadapan dengan induktor, kapasitor, integrasi-integrasi persamaan diferensial seperti ini akan sangat sering digunakan. Oke, itu penjelasan singkat dan latihan soal untuk direct integration. Jadi di akhir kuliah ini diharapkan para mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan dengan menyelesaikan persamaan diferensial biasa dengan menggunakan metode direct integration atau integrasi langsung. Oke, sekarang kita langsung ke latihan ya. Di sini ada 2 soal. Soal yang pertama, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan minus sin x. Kemudian yang kedua, d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan a, di mana a sama dengan konstanta. Oke, mungkin saya akan berikan waktu sebentar. Nggak usah lama-lama ya untuk menyelesaikan ini. Nanti siapa yang bisa menjawab silahkan mungkin bisa sharing jawabannya untuk kita bahas bersama-sama. Tidak ada kesulitan ya kelihatannya ya untuk soal 1 dan soal 2. Pak, saya mau nanya. Oh iya, silahkan. Ini d kuadrat y per dt kuadrat itu maksudnya ini turunan kedua ya Pak? Betul. Oh, oke Pak, siap. Berarti kalau seperti ini, berarti ini kalau di persamaan diferensial orde berapa ini? Kalau ini turunan kedua berarti ini persamaan diferensial orde kedua dong Pak? Betul, orde kedua. Karena orde itu adalah turunan tertingginya ya. Oke. Oke, apakah udah ada yang mau coba untuk nomor 1? Mungkin saya bisa coba, Pak. Oh iya, silakan Fatih. Fatih bisa share screen? Atau Izin langsung? share screen. Oh, share screen. Boleh. Ya. Untuk di-enable dulu, Pak. Saya stop share dulu ya. Baik. Oke, silakan. Bisa di-enable saya buat bisa share screen, Pak? Mohon izin. Oke, udah. Baik. Ya. Apakah terlihat? Ya, terlihat. Teman-teman dan Pak Taufik. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan solusi dari soal latihan nomor 1. Tadi soalnya adalah d kuadrat y per dx kuadrat
sama dengan min sin X. Di sini adalah turunan kedua ya. Nah, di sini langsung diaplikasikan saja direct integration seperti yang tadi Pak Taufik sudah jelaskan. Yang pertama ini saya tulis integrasinya dalam simbol dalam warna lain. Yang pertama d kuadrat y atau per dx kuadrat di mana dia adalah turunan kedua dari fungsi y dikalikan dengan dx sama dengan integral dari min sin x dx. Di sini kita bisa mengeliminasi salah satu dari dx karena misalnya dx di bawah sebagai penyebut itu adalah kuadrat, jadi hilang kuadratnya. Dan di sini kita masih memiliki turunan pertama. Dan kita akan mencari sebenarnya itu fungsi y-nya. Jadi harus kita integralkan lagi. Sedangkan dalam ruas sebelah kanan, hasil dari integral min sin x dx adalah cosinus x ditambahkan konstanta 1. Di mana konstanta ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Taufik sebelumnya, karena kita tidak punya nilai awal atau di integralnya ini tidak ada batas. Jadi kita dituliskan saja C1 ini sebagai konstanta nomor 1 dikalikan dengan dx. Karena ini turunan kedua, maka ini kita dapatkan turunan pertama. Langsung diaplikasikan lagi direct integration di sini di ruas kiri dan kanan. Integral dari dy per dx dikalikan dengan dx sama dengan integral cosinus x plus konstanta 1 dikalikan dengan dx. Dan hasilnya adalah fungsi y itu sendiri. Di mana dx bisa kita eliminasi di ruas sebelah kiri. Dan integral dari dy adalah fungsi y. Dan di sebelah kanan, integral dari cosinus x adalah sinus x. Dan integral dari konstanta 1 atau C1 di sini akan dikalikan dengan X dan juga akan menghasilkan konstanta baru, yaitu C2 di sini. Karena yang tadi sudah dijelaskan, karena tidak mempunyai nilai awal atau batas pada integralnya. Mungkin ini solusi yang bisa saya sampaikan, Pak. Jadi solusi akhirnya adalah Y sama dengan sinus X plus C1X plus C2. Oke. Sekian. Terima kasih Fatih untuk sharingnya. Jadi karena ini persamaan diferensial order 2, berarti Fatih di sini adalah dua kali melakukan integrasi ya, Fatih ya. Integrasi yang pertama mendapatkan hasilnya, kemudian konstanta C1, kemudian integrasi yang kedua mendapatkan dua konstanta, C1 dan C2. Karena C1 sudah muncul di integrasi pertama, maka ketika di integrasi kedua ada X di belakangnya. Oke, jadi kita mendapatkan jawaban dari penyelesaian yang pertama. Ada yang mungkin punya jawaban lain atau sama semua? Atau ini Fatih integrasinya salah? Rasanya tidak ada ya jawaban lain ya. Jawaban saya sama, Pak. Sama ya. Terima kasih Fatih. Terima kasih Pak. Mohon izin stop share ya Pak. Ya. Oke, mungkin kita langsung ke yang nomor 2 ya. Nomor 2, ada yang ingin share screen jawabannya? Mungkin saya Rusdi mau share nomor 2, Pak. Silakan, Rusdi. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Silakan. Ya, baik. Untuk nomor 2 tadi itu adalah soalnya d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan a. Di mana A di sini adalah konstanta. Sama seperti nomor 1, Pak. Ini itu juga turunan orde 2. Jadi kita melakukan 2 kali integrasi pada soal ini. Mungkin maaf saya tidak menulis tandanya secara lengkap. Cuman dari d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan A, kita melakukan integrasi pertama. Di mana dy per dt sama dengan integral A dikali dt, di mana hasil d per dt itu sama dengan a dikali t ditambah konstanta. Di sini saya menulisnya sebagai konstanta pertama karena ada 2 kali integrasi. Nah, kemudian untuk mendapatkan persamaan y, kita melakukan integrasi lagi terhadap at plus c1 ini, sehingga menjadi y sama dengan integral at ditambah c1 dt. Di mana akhirnya mendapatkan hasil Y sama dengan setengah AT kuadrat ditambah C1
T ditambah C2. Mungkin itu yang bisa saya share, Pak. Oke, jadi di sini untuk yang kedua ini sebenarnya semuanya masuk ke integrasi kan ya, Rusdi ya? Iya, Pak. Integral AT plus C1 ya, itu ya semuanya nggak cuma AT-nya saja yang Iya, diintegrasikan, tapi iya. semuanya AT diintegrasikan. plus C1. Oke, sehingga hasil akhirnya mirip seperti tadi karena orde 2, jadi kita melakukan 2 kali integrasi, sehingga kita dapatkan finalnya seperti ini. Karena memang tidak ada nilai awalnya ya, seperti soal yang pertama, maka hasil akhirnya adalah kita punya 2 konstanta, C1 dan C2. C2, ya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih atas sharingnya, Rusdi, untuk Ya, yang Pak. kedua. Saya izin stop share ya, Pak. Oke. Oke. Ini adalah 2 latihan untuk integrasi langsung kita pada pertemuan ini. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi di direct integration? Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau kita mengintegralkan fungsi itu nggak boleh dilupakan konstantanya ya, Pak. Jadi kayak kalau misalnya kayak orde 2 tadi, kalau kita integralin kan nanti integral pertama kan dapat 1 konstanta. Nah, berarti Betul. integral kedua itu kita harus pakai konstanta itu juga ya, Pak. Jadi, oh iya, Pak. Berarti orde dari integrasi itu juga menentukan berapa banyak konstanta yang akan muncul ya, Pak? Betul. Jadi biasanya itu yang sering dilupakan ya. Apalagi kalau terburu-buru waktu, biasanya langsung dilupakan konstanta yang udah didapat sebelumnya. Jadi tinggal di konstanta terakhirnya. Padahal konstanta yang didapat dari integrasi pertama, kedua, itu sangat penting menentukan jawaban dari persoalan yang Anda ingin selesaikan. Gitu kira-kira. Ini Gil ya? Iya, Pak. Sama apa tadi yang saya mau nanya? Berarti kalau misalnya kita mau nyari tahu nilai dari C itu caranya gimana ya, Pak? Kan harusnya nilai dari C itu ada ya, Pak? Iya, jadi biasanya di soal nanti atau di solusi misalnya ada nilai awalnya misalnya. Kalau ada nilai awalnya misalnya ketika Y sama dengan 0, misalnya X sama dengan berapa. Dari situ nanti kita bisa dapatkan, kita bisa solusikan. Nanti kalau misalnya X sama dengan 0, Y sama dengan 0 misalnya, kan bisa dimasukkan ke persamaan yang didapatkan ya. Nanti kita bisa mendapatkan berapa nilai konstanta itu di situ. Oh, oke, Pak. Baik, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, terima kasih atas soalnya, atas diskusinya. Ada lagi? Oke. Rasanya mudah-mudahan sih materi ini mudah ya dimengerti dan dipahami bersama. Dan jangan lupa ada kelas assignment yang saya berikan di LMS kita, Learning Management System kita di EMAS. Silakan Anda kerjakan kelas assignment-nya. Kemudian nanti kita akan diskusikan kembali di kelas sinkron berikutnya. Dan juga di akhir saya akan berikan PR ya, seperti biasa untuk semakin memperkaya kalian semua dari soal-soal dan permasalahan-permasalahan sebelum nanti benar-benar kita aplikasikan persamaan diferensial ini untuk bidang kita di teknik elektro. Oke. Oh iya, semuanya sehat ya, mudah-mudahan ya. Ini pandemi masih berjalan nih. Meskipun beberapa udah ada offline untuk praktikum. Sehat semua ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah, Pak, sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, udah pada balik, ada beberapa balik ke Depok ya. Udah ke Depok lagi ya, udah nggak di rumah. Ya, oke, terima kasih atas partisipasinya. Kita akan kembali lagi di kelas sinkron kita setelah nanti kelas assignment. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak.